Sid, kamu menggunakan lingerie. Segera Amira menangkupkan kembali batrobe yang belum sempat terlepas dari badannya. Kamu sengaja ingin menggodaku. Murahan sekali, maki Nicholas sambil memalingkan wajahnya. Bukan begitu, Tuan. Di lemari itu hanya ada baju-baju yang saya kenakan. Bahkan baju seragam kerja saya saja tidak ada di sana. Tidak ada pilihan lain selain saya mengenakan baju ini atau mengenakan batrobe untuk tidur. Jelas Amira tidak ingin dituduh sedang berusaha menggoda Nicholas. Nicholas menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Bayangan tubuh Amira yang hanya terbungkus sebuah lingerie tipis berwarna merah marun kini melekat di memorinya. Matanya sudah terlanjur melihat lekuk tubuh Amira meskipun itu hanya beberapa detik saja. Apalagi warna lingerie yang dikenakan oleh Amira adalah warna kesukaannya. Merasa bingung dan canggung dengan situasi yang ada, Nicholas segera menangkupkan seluruh tubuhnya dengan selimut yang sebelumnya sudah menutup separuh badannya. Kini dia benar-benar tenggelam dalam selimutnya sendiri. Astaga, aku benar-benar merasa pusing sekaligus jantungan dalam waktu yang bersamaan, begitu juga dengan mataku. Bayang-bayang tubuhnya melekat di mataku. Perempuan jalang. Umpat Nicholas di dalam selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Tentu saja hal ini membuat Amira merasa kebingungan dengan tingkah aneh yang mendadak dilakukan oleh suaminya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Amira mencoba mendekat ke arah ranjang Nicholas. Tidak. Aku tidak baik-baik saja. Cepat pergi dari hadapanku. Seru Nicholas mengusir Amira dari hadapannya. Pergi. Pergi kemana, Tuan? Anda tidak mungkin tega menyuruh saya keluar kamar menggunakan baju seperti ini, bukan? Kini Amira yang merasa panik, karena mendadak dirinya diusir untuk segera pergi dari hadapan Nicholas. Terserah. Asalkan kamu tidak menampakkan tubuhmu di hadapanku dengan baju seperti itu. Sahut Nicholas lagi masih dari balik selimut. Amira menuruti apa yang dikatakan oleh Nicholas, mau tidak mau dirinya kini kembali masuk ke kamar baju dan harus tidur di sana. Ditapnya ruangan yang tidak luas itu. Di sebelah kanan dan kirinya adalah sebuah lemari yang saling berhadapan, sehingga di dalam sana, hanya tersisa ruang tak lebih selebar 1 meter dengan panjang hampir 3 meter dan malam ini dia terpaksa harus tidur di sana, beralaskan lantai yang dingin. Sialan, dasar manusia aneh. Entah setan apa yang merasukinya, mendadak dia begitu ketakutan melihatku. Padahal apa yang salah denganku? Gumam Amira sambil memandangi langit-langit kamar yang separuhnya tertutup, karena lemari yang berada di samping-sampingnya menjulang tinggi hingga hampir menyentuh plafon. Sementara di kamar tidur, Nicholas sedang mati-matian menenangkan dirinya juga jantungnya yang mendadak berdetak tidak karuan. Sial, magic apa yang dia gunakan hingga membuatku merasa seperti pesakitan begini? Umpat Nicholas yang ditujukan untuk Amira. Nicholas sendiri merasa heran kenapa tubuhnya seolah seperti terseret magnet yang dimiliki oleh Amira. Setiap kali Amira menampilkan sisi tubuhnya yang biasanya tertutup, pasti Nicholas akan bereaksi. Nicholas berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskannya panjang, berusaha membuat jantungnya tenang. Lalu memejamkan matanya, berharap bayangan Amira segera lenyap dari ingatannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Nicholas sama sekali tidak bisa merasa tenang. Sid, kenapa kamu malah jadi bangun juga? Ujar Nicholas memaki benda miliknya yang mulai bangkit dan mengeras. Brandon. Aku harus menghubungi Brandon, agar aku bisa mendapatkan ketenangan. Dia adalah obatku saat penyakitku ini kambuh. Seru Nicholas mengingat sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menenangkan dirinya. Diraihnya ponsel yang tergeletak di atas nakas, lalu menghubungi Brandon. Tak perlu waktu lama, Brandon segera menerima panggilan telepon darinya. Halo sayang. Apa yang sedang kamu lakukan? Sapa Nicholas pada Brandon. Aku sangat merindukanmu. Dan aku sangat membutuhkanmu. Ujar Nicholas lagi.
Jika memang begitu, seharusnya kita bisa cepat bertemu, bukan? Aku juga sangat merindukanmu, sahut Brandon dari balik telepon. Besok aku akan datang ke Singapura. Kita akan habiskan waktu berdua sepanjang hari. Mendadak Nicholas memutuskan pertemuan dengan Brandon. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menunda waktu pertemuan dengan kekasihnya itu. Apalagi keadaan dirinya yang dirasa semakin parah tiap kali berhadapan dengan Amira. Nicholas khawatir akan lepas kendali. Dia harus segera bertemu dengan Brandon untuk mengatasi sesuatu yang salah dalam dirinya. Keduanya menghabiskan waktu hampir semalaman hanya untuk bertukar kemesraan dari balik telepon. Obrolan yang dilakukan bersama dengan Brandon selalu berhasil membuat Nicholas kembali merasa menjadi dirinya yang gay, dan tidak lagi bergejolak pada lawan jenisnya, terutama Amira. Kini bayangan tentang Amira nyaris tidak lagi bersisa di pikiran Nicholas, dia sudah kembali merasa tenang dan nyaman. Sayang, aku harus tidur dulu, untuk mempersiapkan pertemuan kita esok hari, oke? Pamit Nicholas. Keesokan harinya, Nicholas kini sudah jauh lebih tenang daripada semalam. Dia sudah bisa berhadapan dengan Amira, tanpa merasakan apapun di dalam dirinya. Tentu saja ini semua karena Brandon. Brandon lah yang berhasil menguatkan jiwa gay Nicholas yang sempat layu akibat Amira. Heh, bangun. Aku mau mengambil bajuku, ujar Nicholas sambil menendang pelan kaki Amira dengan kakinya sendiri. Amira menggeliat, membuat batrobe yang dikenakannya sedikit tersingkap dan memperlihatkan paha mulusnya. Nicholas membuang muka ke arah lain, tetapi sudah bisa lebih tenang menghadapi situasi ini. Cepat bangun. Kamu mau menetap di kamar bajuku, seru Nicholas sekali lagi. Amira mengerjapkan mata untuk mengumpulkan kesadarannya. Lalu bangkit duduk dan menggeser tubuhnya memberikan celah untuk Nicholas mengambil bajunya. Anda mau ganti baju di sini? Tanya Amira sedikit panik saat Nicholas akan melepaskan batrobe miliknya. Tentu saja. Astaga, saya masih di sini, Tuan. Ujar Amira meminta Nicholas untuk mengurungkan niatnya. Lagi pula siapa yang menyuruhmu tetap ada di sini, hah? Pergi sana. Atau kamu memang sengaja ada di sini untuk melihat tubuhku? Dasar mesum. Ketus Nicholas. Bukan begitu, Tuan. Anda belum menyuruh saya pergi, jadi saya masih di sini, ujar Amira berusaha membela dirinya agar tidak dituduh sebagai perempuan mesum. Bergegas Amira pergi dari kamar baju Nicholas. Tidak ingin pagi-pagi menyaksikan sesuatu yang membuatnya sakit mata. Nicholas membiarkan Amira pergi begitu saja. Hari ini memang dia belum berani mengerjai Amira seperti biasanya. Bisa-bisa justru dialah yang kembali panas dingin. Kali ini kamu bisa lolos, Mira. Tapi, nanti setelah aku bertemu dengan Brandon, kita pasti bisa bermain-main lagi. Gumam Nicholas tersenyum licik. Nicholas kembali ke kamar tidurnya dan mendapati Amira tengah duduk di sofa masih dengan batrobe yang sama. Nicholas hanya melirik pada Amira, tanpa berani berlama-lama menatapnya. Keberadaan Amira pagi ini terlihat sangat menakutkan baginya. Tuan. Apa? Ketus Nicholas tanpa menatap Amira dan memilih fokus memperbaiki dasinya di depan cermin. Bisakah Anda menolong saya untuk meminta dibawakan baju yang lain? Termasuk seragam kerja saya. Pinta Amira. Kamu tidak bisa mengoperasikan telepon. Sana telepon Willy sendiri. Dia yang akan membawakanmu baju lain. Ujar Nicholas ketus. Bisa begitu. Astaga. Kenapa tidak dari semalam Anda katakan semua itu, Tuan? Sehingga saya tidak perlu kedinginan tidur menggunakan baju seperti ini, di lantai pula. Sahut Amira menyalahkan Nicholas. Semalam Nicholas terlalu panik untuk berpikir jernih, yang ada di pikirannya hanyalah cepat-cepat menjauhkan Amira dari hadapannya. Tidak terpikirkan sedikit pun untuk menyuruh Willy, kepala pelayan di rumah Tony, untuk datang membawakan baju lain untuk Amira. Jadi kamu menyalahkanku.
Seharusnya kamu tahu, jika kamu bisa memanggil sendiri pelayan untuk datang ke kamar ini dan membawakan baju untukmu. Atau memang kamu sengaja ingin menggodaku? Merasa tidak terima disalahkan, Nicholas berbalik menuduh Amira. Astaga, benar-benar manusia satu ini. Bukankah dia yang membuatku merasa tersiksa semalaman? Seharusnya aku yang menuduhnya. Jangan-jangan dia memang sengaja tidak memberikan baju lain agar aku semalaman mengenakan baju kurang bahan ini dan merasa kedinginan tidur di lantai. Amira hanya bisa membalas makian Nicholas dalam hatinya. Saya tidak menyalahkan Tuan, tapi saya memang tidak tahu jika pelayan bisa dipanggil ke kamar ini menggunakan telepon. Saya kira saya harus mendatangi sendiri pelayan di rumah ini. Jelas Amira panjang lebar ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa kamu memang mengira harus mendatangi mereka sendiri? Kenapa tidak kamu lakukan semalam? Tuan Nicholas yang budiman, semalam saya hanya mengenakan pakaian haram dibalut batrobe. Bagaimana mungkin saya keluar hanya menggunakan baju seperti itu? Tentu saya merasa malu. Tanpa sadar Amira mulai meninggikan suaranya. Malu? Bukankah perempuan seperti kalian memang terbiasa mengumbar milik kalian pada banyak laki-laki? Cibir Nicholas lagi semakin menuduh Amira perempuan murahan tanpa bukti. Amira seketika membeku, matanya terbelalak dan rahangnya mulai mengeras menahan rasa geram karena baru saja dituduh yang tidak-tidak oleh laki-laki yang paling menyebalkan di dunia. Ingin rasanya Amira menjejalkan kotoran ke mulut seonggok manusia yang perasaannya sudah tumpul ini. Sudah sana, cepat. Telepon Willy untuk mengantarkanmu baju. Bisa-bisa mataku belekan terlalu lama melihatmu menggunakan baju begitu. Titah Nicholas seketika memaksa Amira kembali pergi dari hadapannya. Dia tidak ingin paginya kembali terkena serangan jantung, akibat terlalu lama berkomunikasi dengan Amira yang berpenampilan seperti itu. Amin. Semoga saja begitu. Umpat Amira berharap mata Nicholas benar-benar belekan. Amira segera mendekat pada sebuah telepon yang menggantung di dinding. Saluran 1. Seru Nicholas lagi saat dirinya ingat belum memberitahu Amira untuk menekan tombol yang menghubungkannya dengan Willy. Ken, batalkan dan atur ulang semua agenda hari ini hingga 2 hari ke depan. Perintah Nicholas tiba-tiba pada sekretaris pribadinya. Ken yang sedang fokus mengendarai mobilnya tiba-tiba melirik pada tuannya dari balik spion. Anda mau pergi, Tuan? Ya, aku ingin pergi ke Singapura. Apakah ada agenda di cabang Singapura yang terlewatkan dari saya? Tanya Ken sambil mengingat-ingat sesuatu yang mungkin terlewatkan darinya. Karena semua agenda yang akan dilakukan oleh tuannya merupakan agenda yang sudah disusun olehnya. Tidak, aku hanya ingin berkunjung ke Singapura. Aku merindukan seseorang di sana, jelas Nicholas sambil tersenyum bahagia. Kini Ken tahu untuk apa Nicholas pergi ke Singapura. Ken memang tahu hubungan seperti apa yang sedang dijalani oleh tuannya dengan seseorang yang ada di Singapura. Nicholas pun membiarkan Ken mengetahuinya. Karena dia percaya Ken tidak akan mungkin melaporkan hal yang dia lakukan bersama Brandon pada Tony. Apakah Anda sudah mendapatkan izin Tuan Besar untuk hal ini? Tanya Ken. Sejujurnya Ken tidak senang jika tuannya menemui kekasih laki-lakinya itu, namun dia juga tidak bisa melarangnya. Dia tidak memiliki kuasa untuk melarang tuannya berbuat sesuatu. Aku akan meminta izin nanti, tugasmu adalah membantuku untuk mendapatkan izin Papa. Katakan pada Papa, jika aku harus ke Singapura untuk urusan bisnis. Lalu selanjutnya atur jadwal penerbangan untukku. Perintah Nicholas pada Ken. Ken hanya mengangguk tanda mengerti perintah tuannya. Sesampainya di kantor, Nicholas segera masuk ke ruangan Tony. Papa. Maaf aku ingin mengganggu waktumu sebentar, ujar Nicholas terlihat hormat. Ada apa Nico? Tony memberikan kembali sebuah tab pada Roy yang baru saja memberitahukan jadwal kegiatan Tony hari ini.
Aku hari ini harus ke Singapura untuk urusan bisnis, ujar Nicholas sambil melirik ke arah Ken. Benarkah? Kenapa mendadak sekali? Apakah ada masalah di kantor cabang? Iya, ada sedikit masalah di sana, karenanya aku harus segera ke Singapura untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sahut Nicholas berdusta. Tony menatap ke arah Roy dan Ken secara bergantian. Lalu tatapan kembali berhenti ke arah Roy. Mencoba berkomunikasi melalui tatapan yang Roy berikan kepadanya. Hubungan antara Tony dan Roy tidaklah sebentar, antara keduanya sudah terjalin komunikasi yang cukup erat. Bahkan Roy bisa menyampaikan pesan yang ingin dia katakan pada Tony hanya melalui tatapan matanya. Seketika Tony tahu jika anaknya sedang berdusta tentang alasan yang baru saja dia ungkapkan. Tony juga paham kenapa Nicholas sengaja menyampaikan alasan dusta hanya untuk ke Singapura. Apalagi jika bukan untuk menemui kekasih prianya itu. Tony menghela nafas panjang, sedikit kecewa mengetahui ternyata anaknya masih berhubungan intens dengan kekasih prianya. Kemudian terdiam sejenak menimbang untuk memberikan izin pada Nicholas. Baiklah, kamu boleh pergi. Dengan syarat, bahwa Amira turut serta bersamamu. Ujar Tony. Senyuman yang sempat menyembul di wajah Nicholas seketika sirna saat ayahnya memerintahkan dirinya untuk membawa serta Amira bersamanya. Tapi, ya, ini adalah perjalanan bisnis, dia pasti akan sangat menggangguku. Ujar Nicholas berusaha menolak perintah ayahnya. Jika kamu tidak membawa serta Amira bersamamu, maka kamu tidak boleh pergi ke Singapura. Biarkan Ken yang mengatasi masalah yang terjadi di cabang. Ujar Tony tegas bersikukuh dengan keputusannya. Sial. Umpat Nicholas merasa tersudutkan dengan keputusan Tony. Tapi Amira juga harus berangkat kerja, aku tidak ingin mengganggunya, Pak. Dia tidak akan pernah merasa terganggu, justru dia akan merasa sangat senang. Karena dia bisa bertemu dengan ayahnya di sana. Jawab Tony kembali membuat Nicholas kalah telak. Nicholas sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menolak perintah ayahnya, jika ingin tetap pergi ke Singapura. Mau tidak mau dia harus membawa serta gadis yang menyebalkan untuknya. Baiklah, aku pergi sekarang. Pamit Nicholas jengkel. Hati-hati, nak. Jangan lupa untuk berbulan madu di sana. Seru Tony berteriak girang. Nicholas keluar dari ruangan ayahnya dengan wajah yang tampak sangat kecewa. Roy, awasi Nicholas dan Amira selama dia di Singapura. Titah Tony pada Roy saat anaknya sudah keluar dari ruangannya. Di minimarket. Amira sedang mendisplay barang sambil bersungut-sungut mengingat tentang kejadian tadi malam yang menimpa dirinya. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kejadian semalam. Siapa sih yang mengganti semua bajuku? Dan kapan itu dilakukan? Bukankah aku selalu ada di kamar? Gumam Amira berusaha menyelidiki kejadian yang terjadi padanya. Ah, aku tahu. Pasti ini dilakukan saat aku sedang mengobrol dengan Mamah di ruang keluarga setelah aku pulang dari mall kemarin. Saat itu Mamah memerintahkan kepada pelayan untuk membawa masuk baju-bajuku dan menatanya dengan rapi di lemari baruku. Amira mulai menebak-nebak dan menemukan tersangka di balik insiden bajunya yang mendadak berubah menjadi lingerie. Dan lagi, Mamah mengatakan ingin membeli sesuatu saat aku sudah kelelahan di mall. Pasti Mamah membelikan banyak lingerie untukku tanpa sepengetahuanku. Mendadak Amira mengingat saat di mana Natasha memiliki kesempatan untuk membelikannya banyak lingerie. Nanti aku akan protes pada Mamah, untuk mengembalikan lagi semua barang-barangku. Ujar Amira kesal. Sedangkan di waktu yang sama, mobil Nicholas sudah terparkir di depan minimarket tempat Amira bekerja. Hingga beberapa saat dirinya bersama Ken masih berdiam diri di dalam mobil tanpa ada pergerakan. Ada keraguan dalam diri Nicholas untuk mengajak Amira turut serta bersama dirinya ke Singapura. Mengingat tujuannya ke Singapura adalah untuk bertemu dengan kekasihnya. Bagaimana bisa dia justru membawa serta istrinya?
Rencananya untuk menghabiskan waktu berdua bersama dengan Brandon tentu akan gagal. Tuan, apakah kita jadi menjemput Nona Amira? Tanya Ken memecah keheningan. Huff. Nicholas menghela nafas panjang, terasa berat bagi Nicholas untuk meminta Amira menemaninya pergi ke Singapura. Jemputlah dia, Ken. Baik, Tuan. Ken menurut dan segera turun dari mobilnya berjalan masuk ke minimarket. Permisi. Sapa Ken saat tidak menemukan satupun karyawan toko yang terlihat di sana. Amira yang tengah berjongkok di balik rak biskuit segera menyahut. Iya, mari silahkan berbelanja. Ken. Kalimat sambutan yang biasa diucapkan saat ada pelanggan yang masuk ke minimarket segera terhenti, saat Amira menyadari jika yang masuk adalah Ken. Selamat pagi, Nona Amira. Sapa Ken sambil tersenyum ramah. Ken, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Apa yang kamu cari? Rentetan pertanyaan keluar dari mulut Amira, mencoba untuk melayani Ken layaknya seorang penjual pada pembelinya. Saya butuh Anda, Nona. Hah? Maaf Ken, aku tidak menjual diriku. Ketus Amira seketika mengganti wajah ramahnya menjadi terlihat marah. Maaf Nona, bukan itu maksud saya. Lebih tepatnya, bukan saya yang membutuhkan Nona, tapi Tuan Nicholas, terang Ken. Tuan Nicholas. Mau apa dia? Dia hendak pergi ke Singapura, Nona. Dan Tuan muda membutuhkan Anda untuk berkemas. Amira memotong perkataan Ken dan menyela dengan kata-katanya sendiri. Betul, Nona. Tuan Nicholas membutuhkan Anda untuk membantu mengemasi barang-barangnya juga barang-barang Anda sendiri, terang Ken lagi. Barang-barangku. Kenapa barang-barangku juga? Karena Tuan Nicholas akan mengajak Anda pergi ke Singapura. Apa? Bahkan aku harus menjadi pelayannya dimanapun dia berada. Menyedihkan sekali nasibku, Ken. Dia tidak pernah memperlakukan aku dengan baik. Apakah dia melakukan hal yang sama kepadamu? Amira mulai menceritakan apa yang dia rasakan selama ini pada Ken. Tidak Nona, dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Apa? Amira terbelalak mendapati perlakuan Nicholas berbeda antara dirinya dengan Ken. Bukankah mereka sama-sama melayani Nicholas? Seharusnya perlakuan Nicholas sama kepada keduanya, bukan? Amira memicingkan matanya menilai Ken dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jangan-jangan kamu yang selama ini menjadi kekasih Nicholas. Pantas saja dia bersikap baik kepadamu. Tuduh Amira tiba-tiba. Bukan Nona, Anda salah paham. Ken berusaha mengelak tuduhan Amira. Cih. Mendadak Amira menampakkan wajah mencibir pada Ken. Huff, sudahlah. Tuan Tony yang menyuruh Tuan Nicholas mengajak Anda. Katanya, agar Anda bisa menjenguk ayah Anda di sana, jelas Ken. Mata Amira seketika berbinar saat Ken mengatakan akan mempertemukannya dengan Hari. Amira sudah sangat merindukan ayah kesayangannya itu. Selama ini dia hanya bisa berhubungan melalui video call untuk saling bertukar rindu. Benarkah? Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Kata Amira mendadak bersemangat. Baik Nona, mari ikut saya. Tuan Nicholas sudah menunggu di mobil. Tunggu, aku harus minta izin pada manajerku dulu. Amira menghentikan langkahnya lalu kembali masuk ke dalam toko untuk bertemu Amanda. 15 menit kemudian Amira kembali keluar dengan mengenakan tas ransel miliknya baru. Ini Mamah Natasha yang belikan. Bagus kan? Harganya mahal, ujar Amira sambil menunjukkan tas miliknya pada Ken. Dia ingin menunjukkan jika setidaknya di rumah Tony ada yang memperlakukannya baik. Ken hanya tersenyum lucu sambil mengangguk. Ayo Ken, jangan berlama-lama. Ajak Amira kembali riang. Bukankah Anda yang berlama-lama sejak tadi, Nona? Entah apa yang Anda lakukan di dalam sana tadi. Batin Ken melihat Nona mudanya itu berjalan mendahului dirinya. Sampai di dalam mobil, Amira dengan sangat ramah menyapa Nicholas.
Hari ini dia bertekad untuk bersikap sangat baik pada Nicholas, sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena sudah mengajaknya untuk pergi menemui ayahnya. Tanpa Amira ketahui jika sebenarnya Nicholas hanya menjadikannya sebagai syarat agar mendapatkan izin untuk tetap pergi oleh Tony. Kenapa kalian lama sekali? Cepat Ken, aku tidak ingin menunggu lama. Nicholas segera memburu Ken agar bisa bergegas pulang ke rumah dan bersiap-siap. Kenapa kalian pulang ke rumah bersama? Ada sesuatu yang terjadi. Tanya Natasha saat melihat anak dan menantunya datang bersamaan saat jam masih menunjukkan pukul 10 pagi. Iya, Mah. Nicholas akan mengajakku untuk bertemu dengan ayah di Singapura hari ini. Ujar Amira antusias. Lihatlah dia begitu kegirangan mengira aku benar-benar sengaja mengajaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Terserahlah, dia mau mengira apa. Aku tidak peduli. Batin Nicholas melirik pada Amira yang begitu kegirangan. Benarkah, Nicholas? Kamu baik sekali. Puji Natasha merasa tidak menyangka dengan sikap anaknya yang kini sudah memperlakukan istrinya dengan cukup baik. Aku harus bersiap-siap, Mah. Ujar Nicholas bergegas meninggalkan Natasha, lalu naik ke kamarnya, begitu juga dengan Amira dengan langkah panjang menyusul Nicholas. Cepat masukkan baju-bajuku ke koper. Jangan terlalu lama untuk berkemas. Titah Nicholas pada Amira. Amira hanya mengangguk dan segera menghambur ke dalam kamar baju untuk menyiapkan baju-baju yang akan dibawa oleh Nicholas dan dirinya ke Singapura. Amira benar-benar merasa sangat bahagia hari ini. Seperti anak kecil yang dijanjikan oleh ayahnya pergi ke kebun binatang. Amira sangat kegirangan dan bersemangat. Nicholas dan Amira kini sudah sampai di bandara. Mereka berjalan dengan didampingi oleh beberapa bodyguard menuju ke jet pribadi milik Tony Oscar. Wow, kita akan terbang menggunakan jet pribadi. Tanya Amira antusias pada Nicholas. Jawab Nicholas ketus. Silahkan, Nona. Kata Ken mempersilakan Amira masuk ke dalam jet pribadi milik Tony. Wow, ini pertama kalinya aku menaiki jet pribadi. Ini lebih mirip seperti ruang tamu yang dipindahkan ke dalam pesawat. Ujar Amira takjub. Dan lihatlah ini, hanya ada beberapa kursi saja di dalam pesawat. Ini terlihat lebih leluasa untuk bergerak. Ujar Amira mengagumi sekelilingnya. Mungkin aku bisa jogging di dalam sini sambil menunggu pesawat kembali mendarat, celetuk Amira girang. Seketika Nicholas membelalakkan matanya menatap tajam ke arah Amira, terkejut dengan apa yang dikatakannya. Melihat ekspresi Nicholas, Ken lah yang menyahut celetukan Amira dengan sedikit menahan tawa. Tolong jangan lakukan itu, Nona. Amira menurut dan hanya berjalan mengelilingi setiap sudut jet pribadi itu. Ingin mengetahui apa saja yang bisa dia temui di dalam jet pribadi yang sedang ditumpangi ini. Hei, bahkan ada ranjang di sini. Bagaimana cara memasukkan ranjang sebesar ini ke dalam pesawat? Amira terus menanyakan hal-hal yang menggugah rasa ingin tahunya. Membuat Ken tersenyum geli dengan tingkah pola nona mudanya yang sangat polos itu. Hei, kamu berisik sekali. Bisakah kamu diam? Hardik Nicholas merasa terganggu dengan tingkah Amira. Maaf tuan, aku hanya sedang mengagumi jet pribadi milik Anda ini, ujar Amira menyesal. Aku hanya merasa takjub dengan interior yang ada di dalamnya. Apakah mungkin di dalam sini juga ada minimarket? Tanya Amira antusias lagi. Sontak Nicholas melirik tajam ke arah Amira yang terlihat sangat norak. Tentu saja tidak. Memangnya kalau ada, kenapa? Kamu mau bekerja di minimarket yang ada di pesawat ini? Jawab Nicholas ketus. Ken hanya tertawa kecil melihat pemandangan langka yang menurutnya sangat lucu dan konyol. Nona, silahkan Anda duduk di sini. Ujar Ken mempersilakan Amira untuk duduk di salah satu kursi yang ditunjuk olehnya, sekaligus menengahi perdebatan konyol yang dilakukan oleh dua majikannya itu.
Apakah aku masih boleh berkeliling untuk melihat sudut yang lain? Tanya Amira pada Ken. Tidak. Duduk dan diamlah. Kamu membuatku pusing. Nicholas lah yang menjawab pertanyaan Amira dengan ketus. Seketika Amira terdiam dan menikmati pemandangan di luar jendela, meskipun di luar hanya terlihat awan-awan menggumpal dan laut biru yang membentang luas di bawah sana. Setelah hampir 2 jam melakukan penerbangan, kini mereka sudah sampai di Bandara Changi, Singapura. Amira yang baru pertama kali menginjakkan kakinya ke tempat baru, kembali menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memindai sesuatu yang sangat asing baginya. Dia lebih banyak bertanya pada Ken, tentang semua yang dia ingin tahu. Bahkan dirinya berjalan beriringan bersama Ken, tanpa menghiraukan Nicholas yang terlihat berjalan di depan mereka. Antarkan gadis ini ke rumah, Ken. Aku ingin menemui seseorang dulu. Titah Nicholas pada Ken. Baik tuan. Ujar Ken mengangguk patuh dan mengerti kemana tuannya akan pergi. Nicholas menggunakan taksi dan pergi meninggalkan Ken bersama Amira. Dia sengaja menggunakan kendaraan umum agar kepergiannya tidak diketahui oleh anak buah ayahnya yang pasti sedang mengawasinya entah di mana. Tuan Nicholas mau kemana? Bisik Amira pada Ken ingin tahu kemana perginya Nicholas. Tuan Nicholas ada urusan sebentar, mari saya antar Nona ke rumah Tuan Tony. Tuan Tony juga memiliki rumah di sini. Tanya Amira kagum. Tuan Tony memiliki rumah di beberapa negara Nona. Wow. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Amira, dia benar-benar merasa takjub dengan apa saja yang dia ketahui tentang Tony Oscar. Mungkinkah Tuan Tony juga memiliki penangkaran dinosaurus yang sengaja disembunyikan dari orang-orang? Tanya Amira asal. Dinosaurus sudah punah, Nona. Ya, siapa tahu sebenarnya Tuan Tony memiliki pulau pribadi yang sengaja digunakan untuk beternak dinosaurus. Biasanya orang kaya memiliki kebiasaan yang aneh-aneh, bukan? Ujar Amira lagi sambil menyenggol lengan Ken. Tuan Tony memang memiliki pulau pribadi, tapi bukan untuk beternak dinosaurus, Nona, ujar Ken sambil menahan tawanya. Ken terus berusaha tetap fokus menyetir sambil sesekali melirik pada nona mudanya yang duduk di samping tempat duduknya. Amira memilih untuk duduk di kursi depan bersebelahan dengan Ken dan menolak duduk di belakang, katanya, posisi kita sama Ken. Aku hanya seorang pelayan untuk tuanmu. Anda polos sekali Nona, pantas saja Tuan Nicholas sangat senang menjadikan Anda objek hiburannya. Semoga saja dengan tingkah polos yang menghibur Tuan Nicholas ini, bisa menumbuhkan rasa cinta di hati Tuan Nicholas untuk Anda, batin Ken penuh harap.